Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Yesus yang bertanya. Yohanes 21 ayat 1-6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, di sini murid-murid sudah bekerja keras sepanjang malam tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Mungkin mereka sudah mencoba semua yang mereka bisa, tetapi mereka pulang dengan tangan hampa. Mereka tentu kecewa, mungkin juga marah dan frustasi pada waktu itu. Kita mungkin pernah mengalami pengalaman seperti itu. Sudah berjuang setengah mati, ternyata gagal. Ternyata hasilnya amburadul, sia-sia. Seseorang berkata bahwa lihatlah kesia-siaan dunia ini. Tangan orang yang rajin seringkali harus kembali dengan tangan hampa. Bahkan orang-orang yang baik bisa saja kurang berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan walaupun mereka sudah berlaku jujur. Mungkin saja bagi kita untuk berusaha mengerjakan kewajiban kita namun tidak berhasil. Saudara, ini tentu sangat membuat kita frustasi jika mengalami keadaan seperti ini. Tetapi perhatikan bahwa melalui kegagalan mereka, melalui kegagalan para murid ini, ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada sekedar ikan. Seseorang berkata bahwa waktu yang paling sering Kristus pilih untuk membuat dirinya dikenali oleh umatnya adalah ketika mereka sedang berada dalam kegagalan. Ketika mereka berpikir bahwa mereka telah kehilangan arah, Dia akan membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak kehilangan Dia. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi jika Kristus datang, terdengar sorak-sorai. Setelah mereka pulang dalam keadaan lelah dan mungkin merasa gagal karena sudah sepanjang malam bekerja dan tidak mendapat apa-apa, lalu Kristus bertanya kepada mereka dalam ayat 5. "Anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Ketika Kristus bertanya seperti itu kepada mereka, saya percaya bahwa mereka pada waktu itu tidak menjawab dengan senang hati. "Tidak ada, Tuhan." Mungkin saja mereka akan jawab dengan hati yang dongkol dan marah. Ini mungkin seperti pertanyaan yang menaburkan garam pada luka yang masih baru. Baru saja mereka kembali dengan gagal, sudah ada yang bertanya kepada mereka, "Bagaimana hasilnya?" Pengalaman ini juga umum bagi kita, karena ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kita tidak ingin untuk orang lain tanya kepada kita, sehingga kita lalu tutup itu rapat-rapat. Tetapi bagi saya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya mungkin menjengkelkan ini, saya melihat bahwa ini adalah pertanyaan anugerah. Ini adalah pertanyaan anugerah karena Yesus yang tahu bahwa mereka tidak menangkap apa-apa, Ia juga tahu bahwa Ia akan segera melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan Kristus karena mereka gagal menangkap ikan, mereka akan segera melihat kepedulian Kristus dan kebaikan hatinya kepada mereka. Seseorang berkata seperti ini, pertanyaannya Kristus ini sangat baik. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Sebagai seorang bapa yang lemah lembut, Dia bertanya mengenai anak-anaknya. Apakah mereka diperlengkapi dengan apa yang layak bagi mereka? Karena kalau tidak, Dia akan mengurus persediaan mereka. Maka saudara, pertanyaan ini, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mungkin bisa juga menjadi suatu penghiburan bagi kita.
Ketika kita sudah berjuang mati-matian untuk Kristus, atau kita berjuang mau membantu dan menolong orang lain, tetapi akhirnya kita gagal dan tidak membuahkan apa-apa, lalu misalnya Tuhan berkata, apakah kamu memiliki sesuatu? Kita bisa tertunduk dan tidak bisa menjawab apa-apa. Tetapi Tuhan yang bertanya itu adalah Tuhan yang bisa mengisi kegagalan kita, Tuhan yang bisa mengisi jala kita yang kosong itu dengan ikan yang berlimpah, dengan berkat yang berlimpah. Maka saudara, pertanyaan ini bukanlah seperti pertanyaan bos kepada anak buah, mana hasil kerja kamu? Bukan seperti itu. Atau pertanyaan seorang jaksa, apakah benar kamu yang melakukan seperti ini? Bukan seperti itu. Sebaliknya, ini adalah pertanyaan yang lahir dari kasih dan kepedulian. Pertanyaan yang membuka jalan untuk lahirnya sebuah mujizat. Seseorang berkata bahwa Yesus memanggil mereka sebagai anak-anak. Sapaannya ini sangat akrab. Dia berbicara kepada mereka seperti kepada anak-anaknya dengan kepedulian dan kelemah lembutan seorang Bapa. Walaupun sekarang Kristus telah ada dalam keadaan dipermuliakan, ia berbicara kepada murid-muridnya dengan kebaikan dan kasih sayang yang sama kepada mereka seperti biasanya. Mereka bukan anak-anak jika dilihat dari segi umur, namun mereka adalah anak-anaknya, anak-anak yang telah Allah berikan kepadanya. Maka jikalau Kristus pada hari ini bertanya kepada kita, adakah kamu memiliki sesuatu? Bisa jadi itu adalah pertanyaan anugerah untuk kita. Karena Kristus yang bertanya seperti itu adalah juga Kristus yang siap untuk memberkati kita dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon biarlah kami bisa melihat Tuhan, bahwa ketika kami gagal mendapatkan sesuatu, ketika kami gagal Tuhan dalam menangkap ikan, ketika kami gagal melakukan sesuatu, biarlah kami bisa memandang terus kepada Engkau, bahwa Engkau yang sanggup Tuhan bekerja dalam kegagalan kami, dalam ketidakbecusan kami, untuk di dalamnya kami melihat kasih-Mu, kami melihat kepedulian-Mu kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya, berharap lebih lagi kepada Engkau, meminta lebih lagi kepada Engkau, dan ajarlah kami untuk melihat diri kami Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak akan mendapatkan apa-apa, tanpa Engkau jala kami kosong Tuhan. Biarlah kami menyadari diri kami sebagai pengemis di hadapan Engkau, yang senantiasa mestinya mengemis dan meminta hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.